Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, alhamdulillah atas izinnya kita bisa berkumpul di sini. Welcome to Bendungan Roka. Saya tadi malam berharap hujan, ternyata datangnya pagi supaya bisa melihat keindahan dan Roka. Baiklah, menyambung apa yang disampaikan oleh pemerintah desa, BPD, Ketua Karang Taruna tadi, menambah saja bahwasanya kami sebagai fasilitator desa yang dipilih awalnya merasa hari ini sangat berguna, menjadi manusia. Karena ini penjabaran dari konsep agama kita tuh manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan hari ini sudah terjawab lewat kegiatan yang dihadirkan oleh teman-teman Larimpu, Wahid Foundation dan UN Women. Kami ucapkan terima kasih banyak. Ya, kehadirannya itu adalah akhirnya Pak Sekde dengan Ibu Sekde bisa pacaran di Hotel Marina Inn. Sudah merasa embuknya kasur Marina Inn ya Pak Ketua Karang Taruna. Ya, saya memberikan kesempatan kepada beliau, makanya saya tidak hadir kemarin. Oke, baiklah. Terus yang kedua adalah silaturahmi kami terjaga. Kehadiran Larimpu ini membawa perubahan dari segi persaudaraan. Yang dimana kita mungkin kemarin itu ada gengsi yang namanya gengsi strata sosial, lebih kepada apalagi kalau sudah sarjana, sudah mendapatkan P3K dan lain sebagainya, tentu ada gesekan-gesekan yang hadir dalam kehidupan kami. Namun hadirnya Larimpu ini menyatukan perbedaan itu. Nah, seperti sekarang ada yang dari kalangan muda, ada yang tua, ada dari Pemdes yang tadinya agak jauh jaraknya, sekarang itu mungkin 1 mili ya. Bahkan tidak ada jarak sama sekali. Ya, saking dekatnya kita. Dekat berarti bukan mengambil hak orang lain. Kami dekat secara emosional ya. Dan yang ketiga, akhirnya kehadiran Larimpu ini membentuk wadah baru. Wadah baru ini dikenal dengan Srikaya. Srikaya ini bukan di Panda yang dilewati tadi ya. Bukan buah itu, tapi memang buah itu sebenarnya. Tapi kepanjangannya itu adalah Sri Kandi Roka Berdaya. Jadi saya sendiri selaku sebagai diamanahkan, sebenarnya saya menolak sebenarnya. Tapi karena ibu-ibu selalu menyuruh, akhirnya ayo kita bangun bersama. Saya yang akan menjadi ketuanya, tapi ini hanya bentuk formalitasnya. Lebih dari itu adalah kerjasama kita semua. Bukan kerjasama tapi sama-sama kerja. Kalau kerjasama itu satu orang pun bisa selesai urusannya, tapi kalau sama-sama kerja, jadi kita bisa mengambil bagian kita. Jadi akhirnya kita sudah dibentuk. Bahkan kemarin sudah dapat pernyataan dari pemerintah desa, saksinya Ibu Mira ya kemarin yang hadir. Itu pernyataan bahwa kita sudah akan dieskakan oleh pemerintah desa dan akan dianggarkan untuk kegiatannya. Ya, bahkan di dalam komunitas ini kita membentuk beberapa bidang. Itu ada 3 bidang lah yang coba kami gambarkan. Itu ada dalam bidang ekonomi kreatifnya, bidang pendidikannya, sama bidang kesehatannya. Kalau dalam bidang ekonomi kreatif itu kan di Roka ini punya usaha. Rata-rata di hampir setiap RT itu punya tenun. Tenun. Jadi kami melihat ini adalah potensi yang dimiliki oleh Desa Roka yang bisa kita kembangkan lewat UMKM. Nah, hal ini ya bisa tata boga juga dan bisa juga kuliner. Nah, kulinernya adalah ini salah satunya. Yang dihidangkan nanti adalah hasil daripada olahan daripada Ibu Sekdes. Nah, itu adalah dukungan dari Larimpu, Wahid Foundation dan UN Women, di mana setiap kegiatan di desanya Ibu Sek lah yang menjadi ya vendornya. Alhamdulillah.
Jadi bisa ditetapkan sebagai vendornya ini ya. Terus kalau di bidang kesehatannya, seperti yang disampaikan tadi bahwa perempuan itu harus berpikir maju dan mandiri, baik secara ekonomi, finansialnya. Nah, di bidang pendidikan ini tentu kita butuh pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan ini nanti ragam, tergantung kebutuhannya apa saja. Karena memang ada ibu-ibu, kalau untuk potensi kan setiap kita kan lahir dengan potensinya masing-masing. Nanti bisa diarahkan di pelatihan-pelatihannya. Terus yang terakhir itu adalah bidang kesehatan. Nah, kesehatan ini perempuan harus sehat secara reproduksi agar melahirkan generasi-generasi yang sehat. Kalau perempuannya sakit kan generasinya yang sakit. Iya. Perempuan kan tiangnya negara ya. Kalau runtuh kan yang rugi siapa? Jadi terus yang kedua adalah kita kepengen ada yang namanya apotik hidup ya. Apotik hidup. Nah, di desa juga ini terkenal kayak ada yang bisa membuat obat kalau ada yang keguguran itu. Ya herbalisnya ya, makanya apotik hidupnya itu lebih ke verbalnya itu. Kan ada Ibu Mira yang sudah ada jamu tutunya. Mungkin bisa dikolaborasikan nanti untuk program-programnya. Jadi seperti itu, kehadiran Larimpo sangat-sangat hampir tidak ada celah ya. Tapi harapan kedepannya adalah misal kalau ada konflik di desa ini kan, ada konflik yang terjadi kemarin. Kita lebih mengharapkan adanya pendampingan secara langsung oleh APH misal kalau yang turun langsung ini adalah orang-orang yang memang bergelut di bidang itu, supaya kita paham bagaimana sih regulasi penyelesaian masalah ini. Kita sudah memberikan ini loh masalah yang terjadi, tapi masalah itu stagnan, kayak kita merasa dirugikan. Jadi kita berharap ada pelatihan, ada kegiatan berikutnya itu langsung pendampingan seperti APH-nya atau lain sebagainya. Jadi itu mungkin ya penyelesaiannya ya. Ya, itu kalau mungkin kalau saya ngambil semua kayaknya nggak adil untuk yang lain mungkin ini ya. Oh ya, ada juga iya. Satu, kemarin kita sudah bentuk tim Pokja Desa Damai. Ya, tim Pokja Desa Damai. Dan kami juga adalah bagian daripada tim Pokja itu. Alhamdulillah. Dan karena hari ini terjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat seperti pencurian ya, akhirnya dibentuklah tim itu untuk sebagai navigasi ya. Iya siapa navigasi? Ya, sebagai deteksi dini terhadap masalah apa saja yang terjadi, supaya jangan sampai ibarat kata itu lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Iya, sekian mungkin dari saya. Mungkin akan ada penambahan dari teman-teman lain atau Ibu Kades selaku Amarai narasi kita. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.